Udah, tolong Mbak Vira ini berdoa bersama. Siap teman. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi wa malaikatihi wa malaikatihi nabi wa rasulullah. Rabbi sidani wa rasulani fama amin. Berdoa selesai beri salam kepada guru. Selamat pagi Bu. Hari ini ada yang tidak masuk anak? Masuk semua. Alhamdulillah ya. Kita akan menyanyikan lagu dari Pancasila sebagai bentuk nasionalisme kepada bangsa Indonesia. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Siap. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Hari ini kita belajar itu P5. Biar tahu P5? Belajar Pancasila. Kamu belajar Pancasila. Coba anak-anak sekarang perhatikan. Hari ini kan kita belajar tentang sampah. Gaya hidup berkelanjutan ya. Kita hari ini belajar tentang gaya hidup berkelanjutan, yaitu memanfaatkan sampah, barang bekas. Nah, anak perhatikan video ini tentang sampah. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Berdasarkan wujudnya, sampah dibedakan antara sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat, contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Sampah cair, contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan atas sampah alam, sampah manusia, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin dan feses atau tinja. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. 3. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. 4. Sampah nuklir atau radioaktif. Sampah nuklir adalah sampah yang dihasilkan dari reaksi fusi dan fisi nuklir. Reaksi tersebut menghasilkan uranium dan thorium yang merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Sampah nuklir dapat menimbulkan radiasi dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, jenis sampah ini harus ditangani secara khusus. 5. Sampah industri. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Contoh sampah ini beragam, tergantung pada jenis industri yang menghasilkannya. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu ketika sudah tidak dapat digunakan lagi.
6. Sampah pertambangan. Sampah pertambangan adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan maupun sisa dari produk pertambangan. Namun secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik dan anorganik sudah dijelaskan pada awal materi. Nah, apa itu sampah B3? Ini penjelasannya. Sampah B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Sampah B3 seperti baterai, cairan pembersih, kalen aerosol, obat nyamuk bakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya. Yuk kita peduli terhadap lingkungan sekitar, karena jika bukan kita, siapa lagi? Setelah melihat video belajar tadi, anak-anak coba tadi kita belajar tentang apa? Sampah dan macam-macamnya. Tadi ada berapa macam sampahnya? 3. Apa saja? Sampah organik, sampah anorganik, sampah B3. Nah, sekarang tugas anak-anak coba. Ini tugas berkelompok ya. Tuliskan pengertian sampah tadi ya. Dan contohnya. Nah, ini masing-masing kelompok tugasnya beda-beda. Ditulis. Ya. Contohnya nggak usah banyak-banyak. Saya ingatnya saja tadi di video ada apa aja ingatnya. Sudah ya? Sudah. Sekarang coba kelompok 1 boleh maju sama semuanya. Kelompoknya maju depan. Dibaca. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk. Contohnya kotoran hewan, ranting kotor, daun kering, kulit buah, sisa sayuran, daging atau tulang ayam. Nah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kembali. Sekarang kelompok 2. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak bisa diuraikan dan tidak bisa membusuk. Contoh plastik, kaleng, botol bekas, tidak dibutuhkan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kembali. Sekarang kelompok 3. Silakan. Sampah B3 adalah bahan berbahaya beracun. Contohnya badai, obat nyamuk, salinan kulit, obat nyamuk bakar, aki, kolis. Terima kasih. Lingkungan kelompok 3. Tadi kita sudah belajar tentang sampah dan macam-macamnya. Sekarang kita akan memanfaatkan sampah untuk pembuatan eco-free. Yang kita gunakan nanti adalah sampah alam, yaitu sampah organik, yaitu menggunakan daun. Apa itu eco-free? Ada yang tahu? Belum. Eco-print itu adalah sebuah teknik untuk mencetak dan mewarnai sesuatu dengan bahan-bahan yang alami berbasis tumbuhan. Biasanya eco-printing ini dipakai untuk tekstil seperti kain, katon, rayon, sutra, dan sebagainya, dan kulit. Nah, atau bisa menggunakan tote bag. Dan ini eco-print ini ya memindahkan pola bentuk dedaunan dan bunga-bunga ke atas permukaan kain atau kertas atau bahan lainnya yang bisa menyerap warna seperti kulit atau bahan lainnya. Nah, ini pengertian dari eco-print. Istilah-istilah eco-print sekarang yaitu ada teknik pencapan atau mengecap juga warna dari berbagai bahan pewarna alam, yaitu daun, bisa menggunakan daun, bunga, kulit kayu, akar pada kain, yaitu kulit atau kertas melalui proses pengukusan. Biasanya dikukus bisa atau menggunakan molding, pukul prosesnya. Untuk berikutnya yaitu melakukan itu perawatan, yaitu pre-treatment, yaitu perawatan menggunakan modern bahasa latinnya menggigit, yaitu pre-mordating, co-mordating, dan post-mordating. Nah, bahan pewarna secara sederhana itu dapat didefinisikan sebagai suatu benda yang berwarna yang memiliki afinitas kimia terhadap benda yang diwarnainya. Bahan pewarna pada umumnya itu memiliki bentuk cair dan larut di dalam air. Struktur kimia zat warna merupakan gabungan zat organik tidak jenuh atau disebut chromophor dan auxochrom. Chromophor itu apa? Yaitu zat pembawa sifat warna pada tanaman. Sedangkan auxochrom yaitu pengikat antara zat warna dengan serat. Nah, ada apa dengan eco-print? Warna yang muncul maupun bentuk jejak daun atau bunga tidak bisa diduga meskipun sudah di atas demikian rupa peletakannya. Nah, warna-warna daun yang muncul umumnya tidak sama dengan warna daun aslinya. Nah, warnanya hijau, nanti kalau kita buat eco-print nanti jadi berubah warnanya. Nah, daun yang sama diambil dari lokasi yang berbeda juga akan menghasilkan warna yang berbeda pula. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi hasil eco-print yaitu jenis daunnya.
jenis kain dan obat kodating atau fiksasi. Jenis daun dan bunga untuk ekoprin apa saja, yaitu tidak semua daun dan bunga bisa digunakan untuk ekoprin, yaitu ada ciri-cirinya. Ciri jenis daun dan bunga yang bisa untuk ekoprin yaitu ketika diremas mengeluarkan warna dan aroma. Misal daun jati kan nanti kalau kita remas warnanya apa? Merah. Daun insulin, daun pepaya, ini juga bisa. Daun mangga, daun ketapang, daun jarak, daun mengkudu, daun kato, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan bunganya, bunga bugenvil, bunga kenikir, bunga mawar merah. Nah, ini bisa pewarnaannya nanti bagus kalau untuk mawar bugenvil. Nah, ini tadi pengertian dari ekoprin ya. Tugas anak-anak yaitu tugasnya mencari daun untuk ekoprin dan ditulis nama daunnya atau bunganya. Anak-anak mencari di sekitar kelas sekolah ini bersama kelompoknya, mencari daun atau daun yang tadi ada di cover tadi ya bisa. Ayo sekarang cari keluar, ayo kumpul sama kelompoknya ya. Kalau sudah kembali ke kelas. Anak-anak perhatikan cara tutorial pembuatan ekoprin. Alat yang kita gunakan dalam membuat ekoprin yang pertama adalah plastik nikah, atau kita bisa menggunakan plastik bening. Kedua, menggunakan palu, atau mungkin kalau di rumah anda tidak punya bisa menggunakan ular. Dan ketiga, gunting. Kemudian bahan yang kita gunakan adalah topeng seperti ini. Kemudian kita siapkan beberapa macam daun ataupun bunga yang masih segar. Usahakan pemilihan daun yang berwarna pekat, seperti contohnya janda bolong atau daun wujud merah. Bisa juga daun pepaya, daun singkong, daun jambu dan lain sebagainya. Kita lanjut ke prosesnya ya. Langkah yang pertama, masukkan mika plastik ke dalam tote bag. Kemudian atur daun di atas tote bag. Atur sesuka hati ya. Boleh semua satu jenis daun ataupun bermacam-macam. Silahkan sebagus mungkin ditata di atas tote bag. Ini hasilnya. Selanjutnya, letakkan plastik mika yang satunya di atas daun yang telah kita susun di tote bag. Selanjutnya, pukul secara pelan-pelan dan hati-hati, jangan sampai pola bergeser. Karena setelah prosesnya selesai, jadilah seperti ini. Ini hasilnya. Kita ambil plastiknya secara pelan. Kemudian kita ambil juga plastiknya dari jarak. Dan ini hasilnya. Kita jemur sampai kering ya. Kita jemur di bawah dan sinar matahari sampai kering. Jangan lupa dikasih juga agar tidak keluar. Bawa bagi sepeda. Nah, seperti ini hasilnya setelah kering. Sekarang kita lanjut ke proses pengujian ya. Setelah proses pembuatan ekoprin selesai, langkah yang selanjutnya akan kita lakukan yaitu proses pengujian. Untuk proses pengujian, alat dan media yang akan kita gunakan adalah yang pertama yaitu tawas, sedikit air panas. Serta alatnya adalah kita siapkan ember kecil seperti ini. Yang pertama, kita siapkan sedikit tawas, kemudian dihancurkan, dipukul dulu seperti ini ya, dan air tawasnya hancur. Setelah itu, campurkan sedikit air panas ke dalam tawas. Kemudian, lanjut sampai tawas bercampur dengan air. Pertama, kita rendam tote bag ke dalam air bercampur tawas yang tadi kita siapkan ya. Sambil dibersihkan sisa-sisa yang ada di tote bag. Oke, setelah selesai direndam, kemudian diperas sampai kuat ya, dan bilas dengan air bersih. Bilas dengan air bersih. Jangan diremas kuat ya. Remas secara perlahan. Setelah itu keringkan kembali. Jemur hingga kering. Bag yang sudah kita cuci tadi kita jemur ya, kita tunggu sampai kering. Oke, itulah tadi tutorial pembuatan ekoprin dengan teknik founding. Setelah melihat video ini, anak-anak sudah paham cara pembuatannya? Sudah. Sekarang kita mulai membuat ekoprinnya.
Gimana nak? Anak-anak hasilnya? Sudah kering? Nah, coba pamerkan di depan coba. Silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya. Untuk pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak anak? Tadi kita sudah belajar apa saja? Sampah tadi ada berapa macam? 3 saja. Sampah organik, sampah anorganik, sampah D3. Sekarang boleh tanya, sampah organik tadi contohnya apa? Kalau contoh sampah anorganik apa? Kalau yang B3? Kita sudah belajar macam-macam sampah. Nah, terus salah satunya kita menggunakan memanfaatkan yaitu sampah alam yaitu daun. Yaitu kita buat apa tadi? Ekoprint. Cara pembuatannya tadi anak-anak sudah mempraktekkan semua, ya. Nah, untuk pelajaran hari ini cukup ya. Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, sekarang ketua kelasnya dibimbing berdoa pula. Siap teman. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bakasirin alisana bikusarin biladina amanuka biussalihati badawasau bilaki badawasau bisobat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.